Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dan saya hormati para jemaah, para hadirin, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari kelima ini, mari kita mengkaji tentang urgensi ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya itu harus beriringan, keduanya harus bersama. Ilmu umum tanpa ilmu agama itu kering. Ilmu agama tanpa ilmu umum itu tak memiliki rasa. Maka disinilah saya ambil sebuah tema pada kajian tematik ini, yaitu urgensi ilmu agama dan ilmu umum. Dalam bahasa Arab, ilmu agama itu disebut dengan ulumuddin. Dalam bahasa Arab, ilmu umum disebut dengan ulumul umumiyah. Hal ini berkaitan dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ketika seorang mukmin semuanya itu keluar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ayat ini asbab nuzulnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu berawal dari umat Islam pada zaman Nabi diajak perang pada perang Tabuk. Itu gak ada yang mau, jarang yang mau. Seketika Nabi memberikan aturan akan ditindak tegas bagi umat Islam yang tidak mau diajak perang oleh Nabi. Sehingga ada satu perang di luar Madinah. Karena sudah ada ultimatum dari Rasulullah, sehingga umat Islam itu ikut semua berangkat untuk perang keluar Madinah. Nabi ditinggal di Madinah. Begitu Nabi ditinggal, semua umat Islam itu perang, turunlah ayat tadi, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ketika engkau itu keluar untuk berperang, artinya untuk melakukan satu jihad, ya, itu jangan semuanya pergi. Harus ada beberapa umat Islam yang menuntut ilmu. Kita dalam satu desa semuanya disuruh perang. Lah nanti desa ini yang menuntut ilmu siapa? Gak ada. Yang jaga siapa? Gak ada. Makanya kejadian kalau taraweh sekeluarga berangkat semua, rumahnya kosong. Apa yang terjadi?
dari peristiwa ini, pada ayat ini jelas bahwa ditekankan keduanya harus berbarengan. Antara perang dan mencari ilmu harus berbarengan. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kamu itu keluar untuk berdakwah harus dipondasikan dulu dengan ilmu. Liyatafaqahu fid-din. Makna tafaqquh itu adalah penggalian ilmu yang lebih mendalam. Kalau belajar Quran ya bukan hanya bacanya doang, tapi belajar tentang nahwu, sorofnya, mantik, balaghahnya, ya. Kemudian belajar tentang ulumul tafsirnya, qawaidut tafsirnya, belajar tentang ilmu istiqaqnya. Jadi betul-betul mendalam. Bukan karena pakai udeng-udeng, pakai peci, pakai jubah, kemudian khutbah, kemudian langsung dikatakan ulama, bukan. Makanya kita lihat dulu basic pendidikannya, ya. Riwayat pendidikannya itu benar apa enggak di dalam tafaqquhu fid-din. Kemudian di dalam keseimbangan beragama, di dalam balancing keagamaan itu juga harus ada yang keluar, harus ada yang bertahan. Artinya harus ada yang berperang, harus ada yang mencari ilmu. Jangan sampai semuanya keluar untuk berperang, tidak. Harus ada yang mencari ilmu. Ini menjadi satu indikasi bahwa dalam keluarga pun, ya, kalau bisa ada yang belajar tentang agama, ada yang belajar tentang hukum. Kalau nanti keduanya bisa dipelajari bersamaan, itu lebih hebat, lebih bagus. Sudah alim fi ulumiddin, alim fi ulumil umumiyah, itu luar biasa. Sehingga ketika kita punya anak seperti itu, maka dia adalah seorang muslim yang cendekiawan. Atau misalkan dulunya dia pintar di ilmu umum, kemudian belajar dengan baik, ada gurunya, sanadnya jelas, ya, di dalam track record pembelajarannya, maka dia bisa dikatakan menjadi seorang cendekiawan yang muslim. Ini perlu kita galakkan sebagai umat Islam. Karena apa? Itu akan menjadi bagian fondasi untuk terus tegaknya agama dan terus keseimbangan agama di dalam kehidupan. Lalu bedanya apa antara ilmu agama dengan ilmu umum? Nah, biasa saya tanya dulu sebagai prapemahaman. Karena setiap orang punya prapemahaman yang berbeda, ya, punya doktrin yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Coba yang sebelah sini, kelihatannya serius banget gitu. Kelihatannya. Kira-kira apa bedanya ilmu agama dengan ilmu umum? Apa Pak? Jangan nanti dong. Masih ngantuk kayaknya. Coba sebelah sini, yang kelihatannya setengah serius. Ya sekilas saja, bedanya itu apa kira-kira? Antara ilmu agama dan ilmu umum. Agama dari kita, kalau umum dari apa? Dari penelitian manusia. Nah, ini sudah ada benang merahnya, ya. Segini banyaknya cuma satu. Kata yang lainnya itu diwakili. Jadi kalau ulumuddin, ilmu agama itu ma'udifa ilal wahyu, ilmu yang sandarannya, ya, itu berasal dari wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi kalau ulumul umumiyah, ilmu umum,
itu berasal dari ma'udifa ilal aqli wal falasifah, atau juga wal istiqra atau discovery, penelitian ya. Jadi kalau ilmu umum itu berasal atau bersandar dari akal, kemudian filsafat, falasifah itu filsafat ya, kemudian berasal dari penelitian. Makanya ilmu yang bersifat sosial itu selalu berkembang dan bersifat relatif, selalu ada perubahan. Di dalam dunia kerja pun dulu orang kerja masuk cuma apa? Tanda tangan ya, kalau nggak masuk bisa diwakili tanda tangannya kalau bisa. Lah sekarang bisa nggak? Susah, harus pakai jempolnya sendiri, nggak bisa jempol kita dipakai ya. Ini merupakan ilmu umum mengalami sebuah perkembangan. Maka dari itu ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat di atas itu menjadi satu perintah wajibnya manusia untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu. Saya dari keluarga yang banyak saudara, ada 6 saudara. Semuanya orang tua saya itu petani. Mau gak mau keluar SD anaknya suruh ke pesantren. Mau gak mau berarti setengah dipaksa di pesantren sambil sekolah ya. Selama 6 tahun lulus SMA, kuliah pun yang penting ada pesantren, kamu silakan kuliah. Ini artinya apa? Dari semua anak 6 ini keluar SD itu masuk pesantren sampai selesai kuliah, semuanya itu orang tua punya pemikiran bahwa ilmu agama juga harus berdampingan dengan ilmu. Kita harus berani sebagai orang tua ya, apalagi pesantren sekarang itu anak-anak kita tinggal bayar, tidur ada ya, makan sudah disiapkan. Dan dulu ya, zamannya saya aja masih ada sebagian yang masak sendiri ya. Saya juga termasuk orang yang makannya masak, bahkan masakin nasinya untuk santri putri ya. Jadi tidak bayar, yang penting bisa mondok gitu, bisa sekolah formal di situ. Lah kemudian makna dari ayat tadi kalau kita lihat dari beberapa kosakata, nafaro itu bermakna sebuah keadaan yang harus dilakukan. Berarti mau tidak mau kita harus thalabul ilmi. Kemudian ada firqah itu keterpisahan pada satu tempat. Artinya bahwa dalam satu keluarga itu akan lebih indah ketika memiliki banyak keilmuan ya. Satu jadi dokter, satu jadi polisi, satu jadi pengusaha, itu akan saling melengkapi ya, pada ayat ini. Lah kemudian Ta'ifah itu artinya sebuah perkumpulan ya, sebuah komunitas. Dengan apa tujuannya? Liyatafaqahu fiddin, yaitu pemahaman yang mendalam. Contoh begini, kalau semua umat Islam belajar ilmu agama tanpa belajar ilmu kedokteran, tanpa belajar ilmu matematika, ilmu fisika, ketika ada orang sakit, misalkan saya ini COVID, apa yang akan dilakukan? Udahlah, itu orang takdir, yang mati ya itu gitu. Jadi tidak ada ikhtiar ya. Nah disitulah sinkron atau kolaborasi atau ta'alluq antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang tidak boleh dicari itu adalah ilmu yang menjauhkan kita kepada Allah. Apa? Sihir. Dulu orang Arab itu bisa dikatakan orang hebat itu karena 3 hal dalam Al-Quran. 1, kedudukan. 2, karena
tiga karena sihir. Jadi orang Arab, Jazirah Arab itu kalau salah satu dari ini dimiliki oleh seorang budak, itu hidupnya kayak semacam konglomerat. Kedudukan, makanya banyak nabi-nabi yang menjadi raja karena lawannya waktu itu adalah sebuah kerajaan. Banyak para nabi yang mendapatkan mukjizat karena waktu itu konteksnya namanya adalah sihir. Ya. Bahkan syair itu menjadi satu perlawanan ketika itu. Oleh karena itu saat ini apa yang menjadi tantangan kita, itulah yang harus kita siapkan. Jadi saya berharap bahwa ilmu agama bukan sebatas membaca Al-Quran selesai, bukan. Ya. Tetapi di dalam ilmu agama juga terdapat benih-benih tentang konsep-konsep ilmu-ilmu yang lain. Buktinya banyak kok. Yang umat Islam dulu yang menemukan ilmu astronomi, ya, yang menemukan bumi itu datar juga ada, ya, banyak sekali. Cuma di dalam eksploitasi, di dalam kerangka ilmiah yang dikeluarkan oleh penerbit-penerbit itu, yang di sekolah-sekolah itu lebih banyak tentang orang Barat. Dulu saya juga waktu kecil begitu. Saya kira orang Barat itu hebat. Maksudnya hebat, ternyata umat Islam juga ada yang lebih hebat. Oleh karena itu, para hadirin, para jamaah, ya, mari kita jangan pernah bosan. Di saat apapun, di waktu apapun, di usia apapun, ya, kita semua itu wajib untuk menuntut ilmu. Saya sudah kerja, Ustaz, saya sudah begini, pasti ada waktu sedikit, ya, untuk menuntut ilmu. Ya, di antaranya kita sambil duduk kayak gini, ta'alum, ya. Orang yang duduk di majelis ilmu itu seperti duduk dengan para nabi. Coba kalau kelihatan nabinya, oh gak ada yang mau pulang ya. Saya hanya kelihatan, ya. Hanya ada dalam bentuk keyakinan. Lah kemudian pada ayat ini juga menjadi satu tonggak bahwasanya kita harus berhati-hati karena nanti akan ada masanya umat yang bodoh berfatwa di tengah-tengah masyarakat. Dalam Al-Quran itu disebutkan dengan ru'usan jahilah atau ru'usan juhalah. Orang yang bodoh tetapi dia seolah-olah berfatwa. Ya. Saat ini pun sedikit sudah terjadi. Bukan pada kredibilitasnya, bukan pada kapasitasnya, kemudian dia berfatwa A, B, C, dan D. Kita yang gak ngerti, iya aja. Ya. Giliran dikasih pengertian yang sesuai dengan keilmuannya, itu seolah-olah ditolak, ya, seolah-olah ditolak. Saya ketika mengisi acara itu pernah mendapat pertanyaan begini, Pak Ustaz, gimana sih makna aulia pada ayat Al-Quran? Kok kata yang ini begini, kata yang ini begini? Oke, sekarang begini saya tanya, Bapak, kalau pilih dokter gigi, sakit gigi, pilihnya dokter umum apa dokter gigi? Pilih yang mana, Pak? Dokter gigi. Nah sekarang ada orang cuma baru baca dari media sosial, baru baca dari belajar dari YouTube, kemudian tiba-tiba viral, kemudian mengatakan ini artinya begini. Kira-kira pantas nggak? Tidak pantas. Maka saya katakan beliau ini sudah belajar di Mesir 3 tahun, menulis buku banyak, menulis tafsir banyak, ente tidak percaya. Ya, bahasa Arabnya juga sudah luar biasa, ente masih tidak percaya. Oh gitu, ya iya. Nah itu, karena filter kita itu tidak begitu kuat di dalam memfilter mana yang ru'usan juhala, mana yang ulamaul allama, mana
ulama yang benar-benar ahli. Jadi kita harus pintar nih di sini, ya. Jangan sampai kita dibawa sama temannya, yuk sakit gigi kita ke dokter kandungan aja yuk. Gak tahu kalau itu dokter kandungan. Jangan sampai kita dibawa seperti itu. Ya. Dalam pemahaman pun sama. Ya. Jangan sampai pemahaman kita itu salah karena melihat sosok penjelas yang salah, yang tidak berdasarkan pada sumber keaslian ilmunya. Jadi kalau boleh, saya kira saat ini media sosial saya pun buka pengajian live setiap malam, ya, di bulan suci Ramadan. Di sini juga buka, ya. Tetapi sebelum saya jelaskan ini, Pak, itu saya buka-buka dulu, benar nggak keterangan ini dari mana ini, gitu loh. Nggak asal langsung datang cepat, geber, ya. Karena nanti akan tetap dipertanggungjawabkan. Apalagi sekarang yang namanya video itu kan bisa saja disimpan kemudian jadi bukti. Oleh karena itu mari, ya, saya mengajak para hadirin, ya, untuk tetap waspada. Artinya waspada itu lebih berhati-hati di dalam mendapatkan ilmu, terutama ilmu agama. Kenapa? Karena yang pernah protes sama Nabi ketika antara masa dia adalah orang yang hafizul Quran, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli puasa, tetapi dia tetap protes kepada Nabi. Artinya apa? Bahwa tidak mesti orang yang ahli ibadah itu ahli dalam fatwa, ya, tidak mesti. Karena orang yang ahli ibadah itu disebut dengan mutamaddim, kalau orang yang ahli dalam ilmunya itu disebut dengan ulul albab di dalam Al-Qur'an. Itu beda. Makanya tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada tidurnya orang yang ahli ibadah. Itu loh, ya. Karena tidurnya orang alim itu lebih mengerti. Tetapi itu hanya sebatas sebagai komparasi. Ya. Kita dalam posisi apapun terus untuk ikhtiar menjadi lebih baik. Lah kemudian cara Allah mengambil ilmu agama itu bukan diambil ilmunya, tetapi diambil ulamanya, ulama yang ahli dalam ilmunya. Banyak ulama yang wafat, tetapi jarang yang menggantikan. Coba 10 tahun yang lalu kurang lebih Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur meninggal. Nah, ada nggak sekarang yang seperti beliau? Sulit. Tetapi Presiden Soekarno setengah abad yang lalu telah meninggalkan kita, banyak gak gantinya? Rebutan. Ya. Karena mencetak ulama itu lebih berat daripada mencetak pemimpin bangsa atau pejabat. Ya. Karena apa? Satu, dari anaknya harus betul-betul bersih hatinya, orang tuanya harus betul-betul bersih hatinya, tiraatnya, ibadahnya harus betul-betul dengan Allah. Baru futuhal arifin, dibuka ilmunya, dibuka hatinya untuk mendapatkan ilmu. Nah, contoh saat ini, ya, seperti halnya misalkan Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau seorang moderat dalam Islam, beliau juga seorang cendekiawan. Apakah sudah muncul generasinya? Belum. Penerusnya belum. Jadi kalau ada ulama yang betul-betul ahli dalam bidangnya, Allah cabut nyawanya, Allah angkat nyawanya, berarti kita harus siap diambil ilmu. Oleh karena itu, para hadirin, para jamaah, setidaknya jangan sampai walaupun kita tidak mampu memondokkan anak kita untuk belajar agama, setidaknya kita jangan benci kepada mereka yang belajar ilmu agama. Itu minimal jangan benci kepada mereka.
Syukur-syukur ketika ulama memiliki ilmu yang banyak, manusia pengusaha yang memiliki harta yang banyak bersatu menjadi satu, maka disitulah akan kuat di dalam keseimbangan agama. Contoh begini, kalau ada tempat yang prostitusi, tempat yang maksiat, kemudian kita sebagai umat Islam melakukan sweeping, hanya malam itu selesai, besok datang lagi nggak? Datang lagi. Orang yang tadinya suruh bubar besok datang lagi, sweeping lagi, bubar lagi, seminggu datang lagi, nggak akan habis. Coba caranya begini, siapa yang kaya di situ umat Islam beli itu tanah, diganti, bukan dibangun itu, tapi dibangun lembaga pendidikan. Kira-kira datang lagi nggak mereka? Gak mungkin. Nah, ini adalah sinergitas antara seorang ulama yang memiliki banyak ilmu tetapi ditopang oleh pengusaha yang memiliki banyak harta. Itu akan lebih baik, tidak ribut, tidak menyinggung yang sudah kerja di situ. Jadi lebih enak. Terus saya beri tangannya, selesai. Mau kita apa ya? Tapi kalau kita sweeping, kalau kita pakai pentungan, pakai apa? Itu kurang efektif. Nah, disitulah cara Allah ya, supaya ilmu agama tetap seimbang. Dan yang terakhir, bahwasanya ilmu umum itu juga penting. Alasannya satu, karena al-insan khalifah fil ardh, manusia pemimpin di muka bumi, harus belajar ilmu tentang yang ada di bumi. Kemudian al-istiqra'u fis sama'i wal ardh, harus adanya penelitian baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sekarang banyak ilmuwan tentang yang di langit, apa yang terjadi, hujan dan sebagainya. Itu memang harus dipelajari oleh manusia sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lima tabaqatul hayat, kita juga punya harga diri karena hidup di alam dunia. Maka silakan, haruslah kita belajar ilmu umum. Kemudian juga ada wasyatir ulama'u fi sirril alam, ya, karena rasa takutnya ulama yang begitu besar sehingga memiliki rahasia di alam dunia ini. Makanya ada bahasa ulama ini menjadi paku bumi daerah Tangerang, misalkan daerah ini, ya karena beliau memiliki amaliyah yang bisa menguatkan masyarakat di sekitar dengan amaliyah itu. Karena amal itu akan terus ada di kehidupan walaupun orangnya sudah meninggal. Kemudian ibratun fit taqafah wal hadarah, sebagai pembelajaran dalam kehidupan, peradaban dan kebudayaan manusia. Maka belajarlah ilmu umum. Dulu di daerah barat terjadi perang, pembelajarannya begini. Sekarang terulang kembali. Apa yang kita petik dari sejarah itu dipelajari oleh ilmu umum. Maka saya katakan, ayo kita bersama-sama bangun generasi kita, jangan lepas untuk terus belajar ilmu agama, didampingi, dibarengi dengan ilmu umum. Karena itu akan terus menunjang generasi atau penerus kita untuk tetap tegaknya, imbangnya, atau terus berjalannya rotasi keagamaan di negeri kita ini. Mudah-mudahan itu menjadi satu wacana bagi kita semua, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dan mudah-mudahan Allah berikan futuhal arifin. Futuhal arifin itu terbukanya ilmu, terbukanya hati untuk menerima ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saya cukupkan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, gak ada lagi. Ya gak apa-apa, karena mungkin sudah paham. Mudah-mudahan ketika turun dari masjid, pahamnya mesti terpaham, gak ke bawah jalan kaki. Yang jelas bahwa biasanya ada di dalam kitab-kitab itu tulisan "May yuridillahu khairan yufaqihuhu fid
Artinya apa? Jika Allah sudah menghendaki seseorang itu sebuah kebaikan dalam ilmu, maka Allah akan berikan fakih fitin, akan diberikan pemahaman tentang ilmu yang lebih mendalam. Ya. Jangan heran ketika ada ulama yang betul-betul ilmunya mendalam, tiba-tiba dia menguasai ilmu umum. Jangan heran ketika Imam Ghazali bukan hanya seorang ulama yang ahli tasawuf, tapi juga beliau ahli fikih, ahli hadis dan juga sebagainya. Itu karena ilmunya, hatinya yang begitu bersih. Maka Allah bukakan semua pintu ilmu apapun untuk manusia. Oleh karena itu, pengen dadanya terbuka untuk ilmu, sering membaca surah Al-Insyirah. Hafal nggak Pak? Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. 3 kali setelah salat sambil dilus dadanya, bukan melus karena tanggal 2 ini belum gajinya. Ya, supaya hatinya terbuka. Untuk anak kita sedang itu dibaca sesekali. Ya, bukan sesekali, harus sering. Ya, harus sering. Saya pernah istilahnya apa ya? Bener nggak sih begitu? Saya pernah, anak saya malam nangis terus. Ya, habis main diajak naik motor masih tetap nangis. Ini kenapa? Gitu. Ya udah, saya tidurin, ya, saya baca sesuatu yang saya yakini dia bisa tenang. Gitu. Mulai dari dadanya, kemudian kepalanya. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya, Allahumma inni u'idzu biha wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Itu dibikin. Pelan-pelan anak saya itu udah mulai gak nangis. Dan itulah kekuatan doa. Kalau kita yakin, kembali lagi, kalau bapak-bapak ya yakin, kalau gak yakin juga sama aja. Kita mau bicara apapun kalau gak yakin sama aja. Oleh karena itu, teruslah untuk ikhtiar mencari ilmu, belajar ilmu agama, belajar ilmu umum yang saat ini Bapak semua hadapi. Dunia kerja terus dipelajari, karena semuanya itu akan menopang dan mendukung untuk nilai spiritual. Yang jelas semua ilmu yang merujuk untuk ingat kepada Allah itu adalah ilmu yang baik. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.